Dan kita sangat mengharapkan bahwa negara kita itu satu hari atau kapan, kita mengharapkan kapan kita bisa seperti negara tetangga kita Singapura dan Malaysia. Maka oleh karena itulah saya sangat mengharapkan bahwa bangsa kita ini juga harus menaruh perhatian di dalam pendidikan. Terlepas daripada nantinya AI bisa membawa dampak apa. Namun suatu tren cara hidup, cara perkembangan ekonomi dunia manusia ini tidak bisa terlepas daripada AI. Jadi masa depan Indonesia itu ada di kelautan ya? Pandangan saya demikian, tidak tahu pandangan itu. Maritim itu penting sekali, itu kaya raya, dan di dalam laut ini itu kekayaannya susah untuk dilukiskan itu. Oleh karena kita adalah suatu negara yang kelautan, sehingga kekayaan daripada kelautan Indonesia ini sama sekali belum touch, masih orisinal. Nah, ini keunggulannya kita. Oleh karena itu saya melihat bahwa 50 tahun yang akan datang ini, bangsa kita ini akan mempunyai peranan yang sangat penting. Ini keyakinan saya. Itu benefit yang luar biasa. Dan ini adalah dasar kekuatan daripada suatu bangsa. Saya sangat yakin one day we are going to be the big nation. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sahabat Kompas, hari ini kita bertemu dengan seorang tokoh senior yang memberikan banyak kontribusi pada negara ini dan sekali juga memberikan keteladanan kepada negara ini, Pak Mochtar Riyadi, yang sudah berusia 97 tahun. 97 tahun tentu bukan usia yang muda, bahkan lebih senior dibanding usia negara kita yang tahun ini memasuki 80 tahun Indonesia merdeka, dan kita ingin menggali inspirasi dari seorang Mochtar Riyadi dalam perjalanannya, karena kita tahu juga Pak Mochtar adalah orang yang pernah ditahan Belanda ya Pak Mochtar ya. Ya, pada tahun 1947, dan karena melakukan penentangan terhadap rencana pembentukan Indonesia Timur. Pak Mochtar bisa ceritakan tentang peristiwa 47 tahun 1947 itu berarti kira-kira 78 tahun yang lalu. Iya. Gimana Pak Mochtar? Kok waktu itu bisa sampai ditahan Belanda, Pak Mochtar? Saya tidak sempat ditahan, tapi saya sempat dikejar. Oh. Oleh karena saya pada saat itu saya menggerakkan teman-teman sekolah ikut siapa namanya? Bung Tomo? Tokoh. Dia hanya menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Betul. Gitu. Dan saya ikut mereka itu mengadakan demonstrasi di Surabaya. Dan oleh karena itulah teman-teman yang ikut dalam demonstrasi itu semuanya ditangkap, masuk penjara di Waru, Malang. 3 tahun lebih saya kira. Saya didatangi polisi, and then saya dimintakan kartu penduduk. Dia lihat kartu penduduk saya, Limoti, dan dia bilang ini salah tangkap. Dia pergi. Masalahnya adalah nama Tionghoa saya, Limoti, kalau bahasa Mandarin itu Li Wenzhen. Jadi semua tahunnya itu Li Wenzhen, bukan Limoti.
Tapi bahasa Hokkiannya ini limoti. Jadi dia lihat, oh ini salah tangkap. Jadi saya dibebaskan. Nah dari itulah saya langsung lari. Dan then saya pergi ke Nanjing dan sekolah di sana. Ini backgroundnya. Sampai kemudian kembali lagi ke Indonesia ya? Iya. Tahun 1950 Januari ya kira-kira begitu. Iya, untuk kemudian menjemput jodohnya di Indonesia pada waktu itu di Jember kan? Iya di Jember ya. Jadi setelah lari kembali lagi ke Jawa ke Indonesia, bertemu dengan ibu ya untuk kemudian menikah. Nah, Pak Muhtar, kalau kita kan Indonesia mau usia 80 tahun. Seberapa besar cinta Pak Muhtar kepada negara ini? Begini. Mungkin saya mau cerita dulu tentang background keluarga saya. Baik. Saya dilahirkan di Batu, Malang. Saya usia 7 bulan, kakek saya meninggal dunia. Saya usia 6 tahun, nenek saya meninggal dunia. Saya usia 9 tahun, ibu saya meninggal dunia. Dan 2 tahun kemudian, 3 adik saya meninggal dunia. Jadi dalam kurung waktu 9 tahun, 6 anggota keluarga saya meninggal dunia. Hanya oleh karena pada saat itu di desa Batu itu tidak ada rumah sakit. Sebagai contoh, ibu saya meninggal dunia oleh sulit melahirkan adik saya. Ini. Maka oleh karena keluarga saya berturut-turut mengalami bencana ini, sehingga usaha ayah saya itu adalah menjadi sulit. Di sini saya mendapat satu kesan bahwa kesehatan itu adalah begitu penting bagi suatu keluarga dan bagi suatu bangsa. Dan ayah saya sangat menaruh perhatian pendidikan saya. Sehingga saya juga mendapat satu kesan bahwa dalam satu keluarga atau satu bangsa, pendidikan itu juga sangat penting. Jadi kesehatan dan pendidikan ini adalah basic daripada kesejahteraan satu keluarga dan kesejahteraan satu negara. Dan ini menjadi suatu pandangan saya. Kalau kita hidup di masyarakat ini, kalau kita diberi suatu kemampuan oleh Tuhan, kita harus menaruh perhatian di dalam 2 bidang ini, kesehatan dan pendidikan. Ini background saya ini dulu. Ini. Selain daripada itu, saya merasa bahwa saya telah mengalami suatu situasi hidup di dalam penjajahan Belanda yang sangat tidak menggembirakan. Pertama adalah saya pernah hidup di bawah penjajahan Belanda. Dan setelah itu penjajahan Jepang. Pada saya usia 11 tahun, Jepang masuk. Ada 62 orang di Malang, termasuk ayah saya sama om saya. Oleh karena dia masuk dalam satu kumpulan yang namanya kumpulan Fuxing. Fuxing itu suaranya itu mirip dengan suatu organisasi Tiongkok itu anti Jepang. Maka akhirnya 62 orang itu semua ditangkap masuk penjara. Jadi saya usia 9 tahun kehilangan ibu, mama saya. Saya usia 11 tahun.
ayah saya, om saya juga ditangkap selama 3,5 tahun. Jadi saya pada usia saat itu tidak ada saudara, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Saya hidup sendiri. Ini dan inilah melatih saya sejak kecil harus bisa berkumpul, harus bisa survive ini. Dan setelah pada tahun 1950, ibu kota kita dari Jogja pindah ke Jakarta. Pada saat itu $1 itu adalah 4 rupiah. And then kira-kira 6 tahun kemudian inflasi, mungkin Bapak Ginanjar bisa lebih jelas, zaman inflasi Indonesia itu berapa tahun? Itu inflasi rate-nya 600%. Itu sangat menyulitkan hidup bangsa Indonesia. Dan khususnya adalah pegawai negeri. Oleh karena inflasi rate-nya 600%, tingkat suku bunga setiap bulan 12%, dan akhirnya naik menjadi 20%. Setiap bulan, bukan setiap 1 tahun. Itu. Dan dengan demikian, manusia yang penerimaan tetap itu, khususnya pegawai negeri itu, yang paling susah. Sebagai contoh misalnya, pegawai Duana datang ke kantor, tapi dia pikir mungkin dia pikir di rumah ibunya mungkin kurang enak badan, sakit, perlu ke dokter. Anaknya bagaimana bisa masuk sekolah. Ini semua perlu dana. Tetapi pada saat itu inflasinya begitu besar. Dahsyat, penerimaan pegawai negeri gaji itu mungkin hanya cukup untuk 5 hari. Masih saja bagaimana? Nah, oleh karena itulah pejabat pemerintah itu umumnya sikapnya itu acuh nak acuh. Kurang peduli ya? Iya. Dan barang-barang yang ada di gudang pelabuhan, baik yang mau ekspor maupun yang import ini, makin tahan di sana, makin hilang kecurian. Dan semua pihak, oleh karena tahu bahwa itu ancaman sengsara daripada inflasi ini, semuanya adalah seolah tidak melihat. Tidak terlihat. Dan setelah itulah para pengusaha eksportir importer ini mesti minta-minta pada Pak Duana, tolong Pak ini dikeluarkan. Nah, lama-lama pejabat pemerintah baru mulai sadar di rumah semua sudah terjual habis, tapi ternyata ada otoritas di tangan dia yang belum terjual. Nah, mulai itulah menjual otoriti. Dan inilah yang dinamakan korupsi. Yang pertama. Jadi peristiwa-peristiwa itu yang kemudian membuat Pak Mochtar semakin mencintai Indonesia. Jadi kita hidup di dalam keadaan yang begitu sulit. Serba tidak ada. Dari hidup juga susah. Itu. Dan kita sangat mengharapkan bahwa negara kita itu satu hari atau kapan kita mengharapkan kapan kita bisa seperti negara tetangga kita Singapura dan Malaysia. Dan pada saat ini kita melihat bahwa negara yang kita cintai ini sudah
lebih baik daripada negara-negara tetangga kita. Dan itulah saya merasa bahwa kita sungguh berbahagia. Ini ada negara kita yang harus kita cintai, harus kita sama-sama melindungi, membesarkan. Iya. Gitu. Ya, pengalaman masa lalu tadi yang Pak Mokhtar ceritakan kan ada soal kesehatan, soal pendidikan, kemudian soal inflasi yang kemudian menyengsarakan masyarakat gitu. Itu yang buat kemudian Pak Mokhtar masuk pada dunia bisnis yang bergerak dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perbankan. Ya, perbankan dulu. Oh, perbankan dulu. Iya, iya. Karena akarnya dari situ ya, baru Iya. dari kalau situasi ekonominya baik, Iya. bisa sekolah dan bisa mendapatkan layanan kesehatan ya. Betul. Ya. Nah, cerita tentang karya saya sebagai bankir adalah begini. Waktu saya selesai kuliah, saya mulai memikirkan saya harus kerja apa, usaha apa. Ayah saya sebagai pengusaha pedagang batik di Malang. Maka lebih gampang saya juga menjadi Pengusaha batik. pedagang batik. Iya. Pada saat itu saya cari toko di Malang, di Jalan Pecinan sama Kayu Tangan ini yang rame, semua penuh, tidak ada toko yang kosong. Kalau mau buka toko mesti di jalan yang lebih sepi. Dan di situ saya kepikir, kalau sampai saya sudah buka toko, sewa toko, dan tidak bisa hidup, bagaimana? Maka dalam hal ini saya mengalami beberapa bulan tertekan itu. Pada suatu hari ada surat kabar Tionghoa datang. Ada suatu headline-nya Lao Tzu. Lao Tzu itu adalah filosofer China. Saya dulu adalah ambil filosofi. Jadi saya begitu melihat nama Lao Tzu itu, langsung memberikan inspirasi kepada saya. Bahwa Lao Tzu itu adalah cerita alam semesta. Saya juga belajar filosofi. Kenapa saya cerita besok saya makan apa? Ini satu gap yang terlalu besar. Sehingga saya mulai memikirkan, seyoganya saya juga harus memikirkan satu hal yang besar. Tidak boleh memikirkan satu hal yang kecil. Besok saya mau makan apa? Dan di situ saya mulai memikir, apa yang harus saya tekuni. Pada suatu hari saya pergi ke barber, tukang gunting rambut. Dan di situ saya mulai memikir, dari gunting rambut sampai sepatu dan di perabot dan sebagainya di rumah, makanan di rumah. Tidak ada satu hal yang saya bikin sendiri. Semua saya beli. Keluarga saya beli. And then beli dengan uang. Nanti pertanyaan saya, uang itu datang dari mana? Setelah saya pikir-pikir, mendapatkan satu konklusi, uang itu adalah jual 3 macam benda atau itu. Satu adalah jual waktu, satu adalah jual otak, satu adalah jual otot. Waktu, otak, dan otot. Oke. Saya kira Bapak sekarang juga jual 3 ini. Betul. Semua jual 3 hal ini. Waktu, otak, dan otot. Iya. Tidak ada satu orang tidak jual 3 hal ini. Sebagai contoh, Siloam misalnya, saya punya saham di sana. Matahari saya punya saham di sana. Saya tidak bisa datang ke Siloam itu berobat tanpa bayar. Saya juga harus bayar. Saya ke Matahari, saya bisa, ini saya punya saham, saya ambil barang, saya pergi saja. Nggak bisa juga. Saya juga harus bayar.
Tapi di sisi lain, Matahari atau Siloam, dia mesti bayar gaji pada saya. Iya. Jadi ini adalah dua badan hukum yang berbeda. Ini. Dan intinya semua adalah jual waktu, jual otak, jual otot. Iya. Nah di situ saya mulai memikirkan uang itu adalah begitu penting. Tanpa uang, jadi gerakan daripada ekonomi, kegiatan masyarakat semua berhenti. Semua harus ada uang. Setelah itu saya mulai memperhatikan uang itu sebetulnya sejarah uang itu apa. Jadi dari 4.000 tahun yang lalu di Tiongkok itu mulai ada uang. Pertama-tama uang itu adalah berupa apa itu namanya? Itu ya. Kerang. Ya. And then ada logam. Setelah ada kertas, uang kertas dan sebagainya. Jadi mata uang itu mengalami 7 kali perubahan sampai sekarang ini. Yang akan datang ini adalah alat pembayaran kripto. Jadi yang ke-7 kali ini. Jadi, sehingga saya merasa bahwa uang ini adalah suatu benda yang paling penting. Sehingga saya pikir saya harus masuk ke dalam bidang keuangan. Dan dengan keuangan inilah saya mungkin bisa membantu banyak pihak untuk menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Dan di situ kalau pengusaha bisa mendapatkan pendapatan lebih besar, kegiatan ekonomi lebih pesat, sehingga pendapatan pajak negara itu akan lebih besar, sehingga kas negara akan lebih kaya, dan dengan sendirinya kesejahteraan daripada rakyat itu juga lebih baik. Maka saya mulai pikir dari perbankan. Saya harus masuk ke dalam perbankan. Dari perbankan kemudian bisa berkarya untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan untuk kesejahteraan rakyat. Gitu. Lebih penting itu adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Itu menyangkut kesejahteraan kan. Dan setelah itu baru cerita kesehatan dan pendidikan. Iya, kira-kira begitu. Iya. Pak Muhtar, kalau melihat tadi yang Pak Muhtar sampaikan bahwa Indonesia sekarang lebih baik dibanding negara-negara sekitar, ya dibanding pada masa lalunya juga. Ya. Kalau melihat tahun 2025 ini, 80 tahun Indonesia merdeka, apakah Pak Muhtar melihat kita sudah berhasil mewujudkan sebuah negara yang maju dan sejahtera? Indonesia yang maju dan sejahtera? Cerita maju itu sangat relatif. Dibandingkan pada waktu saya kecil di Batu, dari Batu ke Malang, penumpang itu naik dokar. Kalau barang dimuat oleh cikar. And then perubahan mulai sepeda, and then becak, and then sepeda motor, baru mobil. Dan pada saat itu sama sekali tidak ada pesawat terbang. Tapi sekarang kita ada ribuan pesawat terbang di Indonesia. Di mana-mana kita ada lapangan terbang. Kita cukup listrik semuanya, tidak ada kekurangan. Dan kalau dilihat dari ukuran ini, kesehatan, pendidikan, kita harus merasa puji syukur bahwa kita disayangi oleh Tuhan. Sehingga rakyat Indonesia ini mempunyai kecukupan di dalam kesejahteraan semuanya. Dan ini kita harus merasa puas, merasa gembira, bahagia.
kita sudah maju ya, jauh Kita sudah lebih maju, baik ya, dibanding ya. pada masa lalu. Sejahtera, Pak. Ya. Kalau sejahtera gimana, Pak? Apakah kita sudah sejahtera di dalam ini? Ya, saya kira kalau dibandingkan Pak Ginanjar bisa menyaksikan dulu setiap tahun kalau kita menghadapi hari raya, kita pusing dengan tekstil, kita pusing dengan beras, betul ya semuanya. Namun sekarang sama sekali itu bukan masalah semuanya. Itu menunjukkan bahwa kita puji Tuhan bahwa kita semuanya syukur semuanya terpenuhi. Jadi Pak Muhtar melihat bahwa kita sudah maju sejahtera. Nah, kalau ke depan Pak Muhtar, seperti apa yang Pak Muhtar bayangkan Indonesia yang betul-betul maju dan sejahtera sesuai dengan konstitusi kita dan Pancasila, Pak Muhtar? Sebenarnya Indonesia ini penduduk kita mungkin 5-6 tahun yang akan datang ini sudah mencapai 300 juta. Dan dengan demikian ini kalau dilihat dari penduduk, jumlah penduduk, kita akan melampaui Amerika. Jadi India, China, Indonesia, Amerika. Kita nomor 3. Kalau dilihat daripada wilayah negara kita, termasuk laut, inner laut kita adalah salah satu negara yang mungkin yang terbesar. Rusia, Amerika, China, Indonesia ini 4. Yeah. Dalam perang Israel dengan Iran, kita melihat bahwa cara perang untuk yang akan datang ini bukan tanker dan sebagainya, semuanya missile. Yeah. Gitu. Dengan demikian ini, negara-negara yang mempunyai wilayah yang luas ini, itu dapat benefit. Seperti Iran dengan Israel. Kalau Israel mau antem Iran, mungkin 23 kali effortnya. Kalau Iran kalau antem Israel, cukup 1. Gitu. Jadi ini strategi perang dunia ini mengalami suatu perubahan. Dan AI ini juga akan merubah suatu permainan ekonomi. Yang sekarang ini negara Amerika dengan negara China ini timbul satu masalah adalah labor intensive industri di Amerika itu kosong. Industri sudah keluar oleh karena labor cost-nya mahal. Pindah dulu ke Jepang di timur, Jerman di barat, dan 15 tahun kemudian, sebagai contoh nih, Jepang sudah jenuh, pindah ke Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Nah, itu yang dinamakan 4 Dragon Asia. Dan setelah itu 5 macan Asia. Dan then ke China. Dan China sekarang ke India, ke Vietnam. Betul. Kita mengharapkan satu hari pindah ke Indonesia. Tapi dengan AI ini, saya pikir adalah labor intensive industri ini akan bisa digantikan dengan AI semuanya. Jadi Amerika akan hidupkan labor intensive Indonesia dengan AI. Sehingga bangsa Indonesia kita tidak ada satu kesempatan untuk membangunkan ekonomi Indonesia labor intensif. Dan oleh karena itulah setiap bangsa mesti mulai memikirkan
bagaimana bisa mempunyai satu posisi yang kuat di dalam suatu suasana pertempuran persaingan teknologi yang canggih itu. Yeah. Nah, itu tantangannya, Pak. tantangannya aja. Maka oleh karena itulah saya sangat mengharapkan bahwa bangsa kita ini juga harus menaruh perhatian di dalam pendidikan. Terlepas daripada nantinya AI bisa membawa dampak apa. Namun suatu tren cara hidup, cara perkembangan ekonomi dunia manusia ini tidak bisa terlepas daripada AI. Sehingga saya kira setiap bangsa harus sadar bahwa AI. Saya juga mengharapkan anak-anak Anda, cucu-cucu Anda juga dianjurkan menaruh perhatian tentang AI ini. Oleh karena kita adalah suatu negara yang kelautan, sehingga kekayaan daripada kelautan Indonesia ini sama sekali belum touch, masih orisinal. Nah, ini keunggulannya kita. Di dalam 100 tahun ini kita akan number one. Kita mempunyai kekayaan di dalam kelautan yang di negara di dunia ini tidak ada, hanya kita yang satu-satunya. Ini di dalam kelautan ini nature resources-nya itu luar biasa. Nah, itu penduduk kita yang paling itu cukup banyak, sedang, jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu kecil. Dengan suatu bahasa kita yang lebih gampang dipelajari ini. Oleh karena itu saya melihat bahwa 50 tahun yang akan datang ini, bangsa kita ini akan mempunyai peranan yang sangat penting. Ini keyakinan saya. Jadi masa depan Indonesia itu ada di kelautan ya? Pandangan saya demikian, tidak tahu pandangan itu. Maritim itu penting sekali, itu kaya raya. Dan di dalam laut ini, itu kekayaannya susah untuk dilukiskan itu. Sebenarnya kalau sekarang bisnis itu, segala bisnis itu, kalau dibandingkan dengan tambang batu bara, tambang koper, bisnis kita itu nothing. Kita kecil sekali itu. Jadi kita tidak wajar dinamakan konglomerat. Itu. Kalau dibanding dengan perusahaan besar itu. Namun kalau dilihat daripada kepentingan suatu negara, satu bangsa, itu adalah pendidikan itu penting sekali. Yang paling penting itu pendidikan. Dan yang kedua, kesehatan. Yang tadi saya cerita bahwa karena kesehatan keluarga saya, ayah saya itu menjadi payah. Dan saya oleh karena ada kesempatan pendidikan, saya menjadi beruntung. Di dalam lingkungan bisnis zaman saya, hanya 3 orang yang ambil S1. Satu adalah Tan Siong Ki, pemilik pabrik kaca Asahi Mas. Asahi Mas ya. Satu Ciputra, satu saya. Yang lainnya tidak ada. Nah, itu pada saat itu. Tapi sekarang di mana-mana pun bisa lihat S1. Iya. Itu adalah suatu kemajuan Indonesia yang luar biasa. Yang kita sama tidak sadar. Dan bahasa Indonesia adalah begitu indah, begitu gampang.
sehingga pendidikan untuk seluruh rakyat itu adalah satu benefit yang luar biasa. Dan ini adalah dasar kekuatan daripada suatu bangsa. Saya sangat yakin one day we are going to be the big decision. Okay. Terima kasih Pak Mohtar. Dan pendidikan, kesehatan, soal perbankan yang menjadi perhatian Pak. Dan Pak Mohtar bukan hanya bicara, tetapi juga Pak Mohtar menunjukkan kan, pengetahuan Pak Mohtar yang berbasiskan pendidikan luar biasa sekali. Bahkan dalam usia sekarang ini masih bicara tentang AI dengan sangat baik. Yang kedua, kesehatan. Usia Pak Mohtar 97 tahun dan masih sehat kemana-mana. Perbankan, keuangan, ya kita di Indonesia nggak ada yang tidak percaya kalau Pak Mohtar sejahtera kan, tentu saja kan, karena soal keuangannya juga sudah memadai sekali gitu. Nah, tapi yang kita pengen tahu Pak Mohtar, terakhir nih mungkin pertanyaan, apa sih rahasianya Pak Mohtar bisa berusia panjang dan kemudian tetap produktif? Bukan hanya buat diri sendiri, buat keluarga, tapi juga buat bangsa ini. Apa Pak Mohtar rahasianya? Apakah 3 tadi itu atau ini ada yang lain lagi? semua adalah pemberian Tuhan. Manusia ini bohong kalau bisa usaha begini untuk sehat panjang umur, tidak mungkin. Itu semua pemberian Tuhan. Tidak ada lain. Pemberian Tuhan. Pasti ada sesuatu yang ketika berdoa Pak Mohtar, apa yang Pak Mohtar minta sebenarnya? Ketika berdoa Pak Mohtar, apa yang Pak Mohtar minta? Saya selalu memberitahu kepada anak-anak saya, cucu saya. Ibaratnya kalau kita naik kapal, di dalam kapal ini, maka yang paling utama adalah keselamatan dari kapal ini. Kita harus mempunyai suatu moral bahwa kita harus memelihara kapal ini bersama. Dan kapal ini bisa diartikan Indonesia. Indonesia. Terima kasih Pak Mohtar. Sahabat Kompas, luar biasa sekali hari ini kita dapat inspirasi yang sangat menarik, sangat dalam, dan luar biasa dari seorang Mohtar Riyadi yang sudah 97 tahun dan masih tetap berkarya untuk bangsa ini. Jadi terima kasih Pak Mohtar. Kita terus berharap inspirasi yang luar biasa dari Pak Mohtar. Terima kasih sahabat Kompas. Terima kasih.